Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena kehabisan oksigen usai tes lari, seorang calon paskibraka di Kabupaten Sukabumi meninggal dunia. Terlibat peredaran narkoba, 2 perempuan digerebek polisi di daerah Kiara Condong, Kota Bandung. Rayakan putusan Mahkamah Konstitusi, pendukung Prabowo Gibran di Kota Bogor menggelar cukur massal. Ya, bersuka cita relawan Prabowo Gibran di sebuah pondok pesantren kawasan Marga Jaya, Kota Bogor, sujud syukur dan cukur massal untuk merayakan kemenangan paslon mereka. Mereka berharap kemenangan ini dapat membawa Indonesia menjadi lebih maju. Puluhan relawan Prabowo Gibran berkumpul di Pondok Pesantren Nurul Ihya, Kelurahan Margajaya, Kota Bogor. Mereka mengikuti syukuran pasca hasil putusan MK pada Senin malam. Sambil halal bihalal Idul Fitri, para relawan juga menggelar doa bersama demi keutuhan bangsa di bawah pasangan presiden terpilih. Usai sujud syukur, mereka kemudian melaksanakan cukur massal secara bergantian. Aksi ini sengaja digelar sebagai simbol persatuan dan kekompakan bangsa di masa mendatang. Dengan keputusan MK, relawan Prabowo Gibran juga mengimbau agar antar pendukung kembali bersatu. Begitu juga bagi pendukung pasangan 01 dan 03 yang gugatannya ditolak oleh MK juga tidak mengumbar kekecewaan karena kita ingin Indonesia ke depan adalah Indonesia yang maju, Indonesia yang damai dan harmoni. Para relawan berharap seluruh masyarakat dapat kembali bersatu pasca berlangsungnya Pilpres demi kemajuan bangsa di masa mendatang. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Kita ke informasi berikutnya, harga bawang di Pasar Kosambi, Kota Bandung masih mahal. Harga bawang naik 2 kali lipat dari harga biasanya. Diduga harga bawang yang mahal disebabkan karena kurangnya pasokan. Akhir-akhir ini masyarakat Kota Bandung dibuat pusing karena harga bawang di pasar tradisional Kosambi melejit. Biasanya bawang merah yang dijual seharga Rp35.000 per kilogram kini tembus seharga Rp70.000 per kilogram, naik 2 kali lipat. Begitu juga dengan bawang putih, harganya juga melonjak. Bawang putih yang sebelumnya dijual seharga Rp38.000 kini menjadi Rp48.000 per kilogram, naik Rp10.000 per kilogram. Naiknya harga bawang dipicu kurangnya pasokan dari tingkat petani. Cuaca buruk diduga membuat petani bawang gagal panen. Faktor bawang karena cuaca atau gimana, Bu? Cuaca. Pasokan berkurang. Itu kemungkinan akan naik lagi atau gimana, Bu? Kalau pasokannya tetap kurang ya pasti naik kan terus. Naik terus. Soalnya kalau udah stabil pasti turun lagi kalau bawang kayak gitu. Pedagang pun memperkirakan harga bawang akan terus mengalami kenaikan seiring pasokan yang terbatas namun permintaan konsumen tinggi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kementerian ATR BPN menggelar gerakan sinergi reforma agraria nasional yang berpusat di Kabupaten Sukabumi. Gerakan ditandai panen raya pisang Cavendish di Kampung Lio, Desa Sirnajaya, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Gerakan reforma agraria berlangsung serempak di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mengurangi ketimpangan pemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampung Leo dipilih sebagai pusat gerakan karena menjadi contoh penataan aset retribusi tanah seluas 2,4 hektar untuk ditanami pisang Cavendish. Produksi pisang ini meluas ke tanah masyarakat yang belum bersertifikat. Salah satunya adalah pengolahan lahan hak guna usaha yang sudah terlantar agar dimanfaatkan warga, terutama petani. Produksi pisang di lahan yang belum bersertifikat diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani. Kita ada di Sukabumi melaksanakan gerakan sinergi penataan aset dan penataan akses.
dan itu dibungkus dalam membangun sebuah reforma itu di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia tadi mengikuti lewat Zoom dan kita pusatkan di kabupaten. Poin-poin penting yang harus kita letakkan dalam konteks yang utuh adalah yang pertama, penataan aset ini harus betul-betul kita lakukan dengan profesional. Seorang pelajar di Kabupaten Cirebon terkapar di jalanan akibat dibacok sekelompok pelajar lainnya Senin malam. Korban menjadi sasaran kawanan pelajar lain karena terjatuh saat berupaya kabur usai terlibat taburan. Tawuran antar kelompok pelajar kembali pecah di Jalan Baru Ki Bagus Rangin di Desa Megugede, Kecamatan Beru, Kabupaten Cirebon, Senin malam. Dari video amatir warga terlihat kedua kelompok pelajar datang menggunakan sepeda motor lalu terlibat taburan. Mereka tidak hanya menggunakan senjata tajam tapi juga petasan untuk menyerang kelompok lain. Naas tawuran kembali jatuh korban luka. Seorang pelajar terkapar di tengah jalan setelah dianiaya kelompok pelajar lain. Warga langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan karena menderita luka bacok senjata tajam pada bagian pinggang. Dari arah sana sih, dia tuh kejar-kejar putar balik, terus dia jatuh dari teman-temannya, terus dibacok-bacok. Dikejar berapa banyak orang? Ya kurang lebih banyak ya, ada 15-an. Polisi mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Olah TKP juga langsung digelar untuk mengidentifikasi kelompok pelajar dan motif taburan. Luka itu di bawah ketiak. Luka sajam ya, Pak? Sajam ya, Pak. Nah, mungkin kemungkinan itu kena sajam. Jadi kita belum bisa minta informasi lebih detail karena masih dalam perawatan pertama, ya penanganan pertama. Mungkin dalam beberapa jam ke depan kalau sudah bisa berbicara kita akan minta keterangan. Polisi masih memburu kelompok pelajar yang membacok korban. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ya, berita duka datang dari sekolah menengah atas. Di Kabupaten Sukabumi, seorang siswi SMA yang sedang tes paskibraka tiba-tiba kejang dan meninggal dunia. Isak tangis mengiringi pemakaman Kaila Nur Syifa di Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Siswi SMA kelas 1 di SMA N1 Cisaat ini meninggal saat sedang melaksanakan tes lari di lapangan Canghegar, Pelabuhan Ratu. Saat kejadian, Kaila sudah melaksanakan 7 kali putaran dalam 12 menit. Namun tiba-tiba ia langsung pingsan, kejang-kejang hingga mulutnya mengeluarkan busa. Pihak keluarga menyatakan bahwa Kaila tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Namun dari pemeriksaan medis, diketahui bila korban kehabisan oksigen sehingga detak jantungnya berhenti seketika. Tidak hanya keluarga dan teman yang berduka, pihak KCD 5 Pendidikan Jabar Sukabumi juga menyampaikan bela sungkawa. Menghindari kejadian seperti ini ke depannya, kita di sekolah juga akan lebih selektif untuk mengirimkan siswa-siswinya terkait misalkan masalah kesehatan juga harus di sekolah harus diperhatikan. Jadi jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Walaupun dalam tes seleksi paskibraka tersebut ada yang namanya tes kesehatan. Kejadian ini tentu membawa luka bagi keluarga, namun mereka mengaku ikhlas. Pihak KCD berharap ada perhatian khusus terhadap kasus tersebut sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang serupa. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Bapaknya ada jam segini. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.